Saya pembukaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi IPA 5 ya ini. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Nah, materinya sekarang nih rada ngeselin. Soalnya apa ya? Soalnya rada ribet. Tentang apa namanya? Gaya gesek. Nah, pertanyaannya apa itu gaya gesek? Sebelumnya, gaya gesek kan kita udah harus tahu ya, make sense aja sih di kehidupan kita kayak dorong-dorong sesuatu itu pasti agak berat. Nah, berarti gara-gara apa? Gara-gara ada yang ngelawan. Yang lawannya apa namanya? Namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini dipengaruhi oleh apa aja? Ada dua hal. Yang pertama adalah hubungan antar bahan. Jadi, ada hubungan antar bahan. Misalnya antara karet sama aspal. Misalnya antara kayu sama lantai. Nah, ini dilambangkan dengan koefisien. Koefisien gesek. Koefisien gesek itu lambangnya adalah mu. Kemudian yang kedua, hubungan itu dipengaruhi oleh gaya normal. Gaya normal. Nah, gaya normal ini yang konsepnya harus benar. Jadi kalau misalnya gaya normalnya nggak dapet, nggak akan dapat gaya geseknya. Kenapa gaya normal ngaruh? Gaya normal kan konsepnya adalah berapa sih gaya berat yang ditimpakan ke permukaan, lalu permukaan itu ngebales. Gitu. Kalau makin berat si benda yang mau didorong, maka gaya normal dari lantai juga makin gede. Nah, karena gaya normal makin gede, makanya gaya geseknya juga makin gede. Akhirnya apa? Rumus gaya gesek itu adalah, jangan gitu loh, F gesek tuh F-nya biasanya kecil. F gesek itu sama dengan mu dikalikan normal. Begitu. Nah, belum selesai sampai sini aja. Gaya gesek itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Bedanya di mana? Bedanya, kalau statis itu mempertahankan benda. Mempertahankan benda. Posisi ya. Keadaan. Mempertahankan keadaan benda. Kalau dia lagi diam, dia akan dipertahankan agar tetap diam. Kalau lagi bergerak, dia akan dipertahankan untuk tetap bergerak dan tidak berhenti. Nah, kalau kinetis, jatuhnya memperlambat. Nah, gaya gesek statis, itu rumusnya berarti F gesek statis sama dengan mu s dikalikan normal. F gesek kinetis berarti FGK sama dengan mu k dikalikan normal. Perhatikan di sini ada normal. Nah, normal itu loh yang penting. Normal itu yang penting di antara dua ini. Nah, kapan kita pakai statis, kapan kita pakai kinetik? Kalau pakai statis, biasanya bendanya tetap masih diem. Kalau nggak, masih ber-GLB.
Dan nilainya berubah-berubah. Nilai statis itu nilainya berubah-berubah. Nilai berubah. Gimana maksudnya nilai berubah-berubah? Nih, kan saya tunjukkan. Ini kan saya hapus. Rumusnya adalah mu kali N aja ya. Contohnya adalah begini. Misalnya ada benda. Masanya adalah misalnya 2 kg. Dikasih tahu di soal kalau mu S-nya adalah 0,3. Mu K-nya adalah 0,2 misalnya. Berarti kamu pertama-tama harus gambar dulu W-nya. W-nya berapa? 20 Newton. 1. Kemudian gaya normalnya. Karena tidak ada gaya yang bekerja lagi, maka gaya normalnya juga 20 Newton. Begitu. Nah, karena gaya normal 20 Newton, kamu harus prediksikan dari sini. F gesek kinetisnya berapa? Dari sini. F gesek statisnya berapa? F gesek kinetiknya adalah 0,2 dikalikan 20. Jadinya adalah 4 Newton. F gesek statisnya adalah 0,3 dikalikan 20. Jadi sama dengan 6 Newton. Nah, data ini tuh diperlukan. Nah, pada saat kamu kasih gaya tambahan di sini, F-nya, ditariklah si bendanya, berarti akan muncul gaya gesek yang arahnya berlawanan. Ini ada F gesek. Nah, dari sini bisa kita simpulin. Kalau kita kasih F-nya 2 Newton, maka F geseknya berapa? Ingat, fungsi statis adalah mempertahankan benda untuk di posisinya. Kalau dianya lagi diem, berarti bendanya akan tetap diem. Kalau benda diem, maka F geseknya, karena maksimalnya 4, dia ngasih 2 juga. Nah, ini yang bikin aneh dari statis. Statis itu, nilai yang didapat ini adalah maksimal. Makanya nilainya berubah-ubah. Kalau F-nya 2, dapatnya 2. Karena biar diem. Karena kanan kirinya 0 kan. Kanan 2, kiri 2. Kalau kamu kasih F-nya misalnya 3. Saya salah. Sorry. Bukan kinetik. Yang maksimal tuh ini ya. Ini maksimal. Kalau dikasihnya 3, maka F gesek statisnya juga masih 3. Asalkan masih di bawah 6, maka F gesek statisnya itu masih ngebalas dengan gaya yang sama. Jadi asalkan asal resultan F kurang dari F gesek statis maksimal, maka akan dibalas sama. Kalau kamu kasih F-nya sama dengan 6, nah, 6, F gesek statisnya berapa? Masih 6. Karena masih kuat sampai 6. Artinya bendanya belum bergerak, tapi dalam kondisi ini bendanya tepat akan bergerak. Dikit lagi kamu tambahin gaya, maka akan jadi bergerak. Jadi misalnya kamu tambahin gaya sekarang F-nya 6,01. Maka F gesek tadi sudah kalah. Maka yang main udah F gesek kinetis. Berapa? 4. Gitu ya.
Maka nilai F gesek itu berubah-berubah. Ini saya gambar grafiknya. Ini adalah F gesek, ini adalah F. Jadi awalnya sampai F gesek statis maksimal, ini naik. Habis itu ke sini dia. Nah, ini adalah F gesek kinetik. Pak, kenapa F gesek statis lebih gede? Ya iyalah, kan dia mempertahankan dulu. Baru setelah dia kalah, turun. Gitu. Oke, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya lanjut. Saya hapus ya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Pak, gimana kalau bidang miring? Misalnya gambarnya begini. Misalnya beginilah ya. Nah, misalnya sudutnya adalah ini 37 derajat. Diketahui bahwa sin 37 adalah 3/5. Cos 37 adalah 4/5. Katanya ini masanya adalah ini A, ini B misalnya. MA adalah misalnya 3 kg. MB 4 kg. Mu S dikasih tahu di soal adalah misalnya 0,3. Mu K itu 0,1. Mu S selalu lebih besar ya. Nah, hal pertama yang harus kamu gambar, hal pertama ya, adalah gaya-gayanya dulu. Di sini ada WB. WB berapa? 40. WA nih, gambar WA tuh bukan ke sini, bukan. WA itu ke pusat bumi, maka ke sini WA. Nih. WA sama dengan 30 Newton. Nih perhatikan nih, di sini nih soalnya krusial. Pergerakan benda kan begini ya. Kalau nggak ke sono ya ke sono. Kalau nggak ke arah yang bawah ini, ke miring kiri ini kan. Maka si W ini tuh harus diubah dulu ke arah yang gerakannya. Kalau WB mah udah jelas karena sama-sama ke bawah atau ke atas gitu. Satu sumbu lah jatuhnya. Nah kalau W ini belum satu sumbu, makanya kamu ubah dulu. Satunya ke sini, yang searah gerak. Satunya pasti 90 derajatnya ke sini. Yang tegak lurus sama si permukaan. Di sini, WA, sin 37. Jadi kalau misalnya sudutnya yang ini, yang ke arah bawah ini tuh 37 derajat. Kenapa bisa begitu? Karena sin 37 ini dari menjauhi sudut yang 37 yang ini nih. Kan sama aja 37. Karena dari WA ke WA sin itu menjauhi sudut. Nah ini WA cos. Ya. WA berapa? 30. Sin 37 3/5. Maka 30 dikalikan 3/5 adalah 18. Jadi ini 18 Newton. Yang cos 37, 30 dikalikan 4/5. Jadi 24.
4 Newton. 1. Kemudian ada gaya apa lagi, Pak? Ada gaya normal. Kemana gaya normal? Ingat, gaya normal itu selalu tegak lurus dari permukaan yang ditekan. Si A tuh nekan permukaan yang mana? Si yang miring ini kan, tegak lurus dari permukaan, berarti ke atas sana tuh. Miring tapi, karena harus tegak lurus. Pertanyaannya berapa normalnya? Lurusannya aja cari. Normal di sini, ini kan berarti WA cos 37, karena nggak ada gaya lain yang bekerja. Sama dengan 24 Newton. Kalau kamu bingung nyari normal tuh berarti sigma F yang di sumbu yang normal itu sama dengan 0. Yang ke atas ada N, yang ke bawah ada 24. Sama dengan 0. Maka N sama dengan 24 gitu. Nah, sekarang ketahuan nih, ada normalnya. Dari sini, kamu harus cari dari normal. Apa? F gesek. F gesek statisnya berapa? 0,3 dikalikan 24. Berapa ini? 7,2 Newton. F gesek kinetiknya, cari juga 0,1 dikalikan 24. Dapatlah 2,4 Newton. Begitu. Nah, kita lihat nih. Kan ini 40 Newton yang narik ke bawah si B. Yang menahan gerakan adalah si A, 18 doang. Defisitnya berapa? Defisitnya adalah 40 dikurangi 18. Adalah 22. Ya kan? 22 Newton defisitnya ya. Menang si B. F gesek statis bisa nahan sampai F gesek statis bisa menahan sampai 7,2 Newton. Artinya apa? Artinya sudah kalah tuh statis. Makanya muncul F gesek kinetis. Kemana arahnya? Berlawanan arah gerak. Ke sini nih. Nah, muncullah F gesek kinetis. Yang besarnya berapa? 2,4. Ada yang masih bingung kenapa F gesek statis nggak kepake? Saya jelasin lagi ya, saya pelan-pelan nih. Yang narik kan 40. Berarti B turun ke bawah dong. A kan naik tuh miring ke atas. Yang nahan harusnya siapa? 18. 40 narik, nahan 18. Defisitnya berapa? 40 kurangnya 18. 22 Newton. Nah, gaya gesek tuh ada yang statis tuh. 7,2 biar dia diem maksimalnya. Karena defisitnya 22, maka 7,2 ini udah kalah. Udah lebih dari 7,2 kan? Makanya udah nggak main yang F gesek statis. Yang mainnya adalah F gesek kinetik. Artinya benda apa? Artinya benda bergerak. Segimana geraknya? Berarti kan geraknya kayak gini ke atas. Sini kan? Baru udah cari percepatannya. A sama dengan sigma F dibagi M. Yang narik 40. Yang nahan itu ada 18. Yang nahan juga ada 2,4. Dibagi massa total yang bergerak adalah 4 ditambah 37. Jadi berapa nih? 40 kurangi 18 kurangi 2,4 dibagi 7. 40 dikurangi 18 dikurangi 2,4 19,6 dibagi 7. 2,8. Jadi dia bergerak dengan percepatan 2,8 meter per sekon kuadrat. Lah kalau cari tegangan tali gimana, Pak? Kalau cari tegangan tali, tinjau salah satu benda. Misalnya B aja. Ke atas kan ada tegangan tali tuh si T. Pasti soalnya ada tali di sini. Ke bawah ada 40. Percepatannya ke bawah 2,8. Ya udah berarti sigma F punya si B sama dengan MB dikalikan A. Yang narik 40 soalnya searah gerak. Dikurangin tegangan tali. Masanya 4, A-nya 2,8. Sehingga T-nya akan sama dengan 40
dikurangi 9,6. Bukan, 4 kali 2,8 itu 8. 10,2, sorry. 10,2. 11,2 atau 10,2 ya? 4 kali 28 aja 80 ditambah 32. 112. Oh, 11,2. Gitu ya. 40 kurangi 11,2 itu adalah 28,8. Begitu cara ngerjainnya kalau yang miring-miring. Yang pentingnya di mana? Pentingnya ada di gaya normal. Sekarang kita latihan kerjain gaya normal sekali lagi ya. Soal yang kemarin banyak ditanyain, ini yang nanya nggak cuma satu orang soal ini ya, sebenarnya. Makanya saya jelasin berulang-ulang. Ini bukan soal yang gaya gesek, tapi saya ubah ke gaya gesek. Yang susah tuh rata-rata pada bidang miring sih. Ada lagi di sininya. Nah. Dinding. Let's say ini adalah A, ini B, ini C. MA misalnya 2 kg. MB misalnya 3 kg lah. MC misalnya 5 kg. Itu ya. Misalnya sudutnya adalah 53 derajat. Di mana sin 53 adalah 4/5. Cos 53 adalah 3/5. Nah, sekarang apa gaya-gaya yang bekerja di sini? WC berapa? 5 kg. 50 berarti. WB ini 30 Newton. WA di sini 20 Newton. Nah, WA ini cuma ngubah arah. Kalau kita tinjau si B, di sini tuh ada tegangan tali. Nah, tegangan talinya pasti 20. Kenapa pasti 20? Karena WA ini, jadi tegangan tali, ini anggaplah TAB ya. TAB ini pasti sama dengan WA. Kenapa sama? Karena cuma diubah doang si arah talinya tuh sama WA. Jadi kalau kamu bayangin gak ada katrol tuh kayak seberat 20 tuh ditarik ke kiri. Terus misalnya jadi lebih komplikasi lagi, lebih complicated ya. M-mu-S-nya misalnya ada 0,25. Dapatlah misalnya mu K-nya adalah 0,1 misalnya begitu. Dari sini apa yang kamu harus ubah? Kamu tahu gerakannya bakal kemana? Gerakannya tuh bakal kayak gini. Kalau C ke bawah, B miring ke atas kan? Maka yang harus dipikirin adalah gimana caranya si B atau yang T ini, kan B sama T ini nggak miring kan? Dia lurus. Nah, harus dimiringin. Caranya gimana? Dikonversi. WB ingat harus ke sana. Namanya WB sin theta. Harus ke sini yang menghujam ke arah 90 derajatnya dari WB sin. Namanya WB cos. T ini kan miring nih. Maka dia harus punya yang versi arah geraknya. Nah, cos atau sin? Kita lihat, theta ini kan sudutnya sama kayak ini ya.
Maka ini menutup sudut, maka T cos. Yang berlawanan arah ke atas kan. Ini T sin. Artinya gaya normalnya kemana? Gaya normalnya yang mana? Gaya normalnya dari permukaan ini ke atas. Nah, tegak lurus dari permukaan. Gaya normal. Berapa gaya normalnya? Nah, kalau kamu bingung, sigma F sama dengan 0 yang ada gaya normalnya. Yang ke atas ada N ditambah T sin theta. Itu dikurangi WB cos theta sama dengan 0. Jadi kamu tahu dari sini normalnya adalah WB cos theta dikurangin T sin theta. Begitu. Berapa nilainya? Ya tinggal masukin aja. WB cos theta berarti 30 dikalikan cos 53. 30 dikalikan 3 per 5. 18. WB sin theta adalah 30 dikalikan 4 per 5. 24. T cos theta artinya adalah T-nya 20 ya. 20 dikalikan 3 per 5. 12. T sin theta adalah 20 dikalikan 4 per 5, 16. Berarti ketahuan ini normalnya. WB cos theta-nya adalah 18. T sin theta-nya adalah 16. Maka normalnya adalah 2 Newton. Begitu kan? Dari normal kamu bisa cari apa? F gesek statis. Maka F gesek statisnya adalah 0,5. Karena 2 dikalikan 0,25. F gesek kinetisnya adalah 0,2 Newton. Baru sekarang hitung defisit-defisitan. Yang nariknya adalah 50. Yang nahan cuma ada 24 dan 12. 24 tambah 12 berapa? Ini yang narik nih. Karena lebih gede. 24 tambah 12 kan udah 36. Defisitnya berapa? 50 kurangin 36. 14. Berarti tetap kalah kan F gesek. Makanya muncul F geseknya ke arah mana? Ke arah sini. Besarnya berapa? 0,2. Kenapa 0,2? Karena F gesek statisnya udah kalah 0,5. Orang defisitnya adalah berapa puluh gitu. 50 dikurangi 24 kurangi 12. Ribet ya? Iya, tapi rumusnya itu aja. Yang bikin ribet justru analisisnya. Ini yang penting. Gimana caranya kamu analisis apa aja gaya yang kerja di situ. Makanya kalau kamu urutin itu dari awal UKBM, dari mulai cuman ngegambar gaya doang tugasnya. Gambarin gaya-gaya yang bekerja. Ini maksudnya ke sini arahnya. Jadi nanti dapat percepatan. A sama dengan yang narik 50, yang nahan 12, yang nahan lagi 24, ditahan lagi gaya gesek 0,2. Dibagi masanya, yang bergerak ada 3 kan? 2, 3, 5, 10. Gitu. Yang bergerak ada 3 ya. Dapatlah percepatan. Untuk hitung tegangan tali, ya gambar satu-satu, pilih-pilih yang mana. Kalau gambar yang tegangan tali yang atasnya C, itu gambar C-nya aja. Oke, kita lihat di layar, di kan ada UKBM. Ada gambar ini nih. Kita tahu kalau di gambar ini nunjukin, ada W-nya 50 Newton, normalnya 50 Newton juga. Karena tidak ada yang bekerja lagi. Maka diketahuilah katanya F gesek statisnya sekian, kinetisnya sekian. Statisnya 25, kinetisnya 10. Karena maksimal statisnya 25, kalau kamu ngasih nilai P10, maka G geseknya itu masih kuat.
Dapat ngasih 10 lagi dia. Kalau ngasih 15, 15 juga. Soalnya masih kuat ya. 20, 20 juga. 25, 25. Benda tepat akan bergerak. Kalau kamu kasih 25,000001, udah masuk 10. Nah, coba jawab yang ini. Ini berapa nih? Kalau kamu kasih 5,5, gayanya berapa? 25, Pak. 25 tuh masih kuat dong. Berapa? Ya, 25. Yang statis, Pak. Yang statis nilainya berapa? 5,5 Pak. 5,5 juga, betul. 5,5, Pak. Masih 5,5 karena masih kuat. Statis ya. Kalau 0,4675 berapa? 0,4675. Akan segitu juga. 0,4675 statis Pak. Statis juga dia. Nah, kalau kamu ngasih segini gede, baru muncul berapa? Kinetis, Pak. 10 kinetis 10. Pak. Makanya 10 Newton. Gitu. Jadi itu dulu yang harus kalian pahami ya. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya di bawah. Kelihatan nggak? Coba. Kelihatan ya? Kita coba soal nomor 26. Ya, soal nomor 6. Ntar kamu juga kan UKBM-nya ngerjain sampai sini nih. Cuman nih, saya coba kerjain aja, bantuin lah. Oh, ini di atas nomor 25 nggak ada pilihannya. Tulis pilihannya sendiri. Nomor 26. Di nomor 26, gambarnya kan kotak, nempel di dinding kan. Gitu. Katanya kotaknya, masanya berapa? 4 kg. Berarti hal pertama kali kamu gambar adalah masanya. W-nya adalah 40 Newton. Ingat, massa selalu ke pusat bumi ya. Kemudian kamu dapat gaya P yang membentuk sudut 60 derajat. Sini kan. Nah, ini ada P nih. Nilainya adalah berapa P-nya? Oh, nggak tahu. Nama gayanya P, tapi kita nggak tahu. Nah, P ini kan miring nih, kan gerakannya bisa, gerakan sebenarnya kan atas bawah. Sehingga P itu dianggap miring. Maka kita harus ubah. Ke atas sini dia dorongnya. Sama ke sini. Karena sudut awalnya adalah 60, maka di sini adalah P sin. Di sini adalah P cos. P cos. Karena P ke P sin ini ke atas mendekati sudut. Kebalik, sorry. Sorry. P cos ke atas. Ini adalah P cos 60. Dari P ke atas itu ditutup sudut dia. Kalau nutup sudut itu dikalikan cos. Yang ke bawah itu P sin. Gitu. Berarti kan gayanya sekarang karena P-nya udah diurai, berarti sekarang gambarnya jadi begini. Mana nih? Warna hitam. Oh, ini dia. Kalau saya gambar ulang. Ini ada kotak, terus ke bawahnya ada W, terus ke sini ada P cos, ke atas ada P sin. Gitu. Jadi P-nya itu diurai. Nah, sekarang gaya normal kemana? Gaya normal itu kan dari permukaan ke sana dong. Gitu. Terus bendanya kan ke bawah, ke atas ditahan sama P sin. Pasti ada sesuatu kan? Namanya gaya gesek, arahnya ke atas. Karena dia mungkin masih diam, berarti F gesek statis. Kan gitu ceritanya. Semua gaya-gayanya tuh digambar dulu. Baru karena masih diam semua, karena diam,
Maka atas sama dengan bawah, kanan sama dengan kiri. Kan gitu. Gimana tuh cara ngitungnya? Ya udah. Tinggal sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya yang sumbu X sama dengan 0. Ke kanan sama dengan ke kiri kan sumbu X. Ke kanan ada siapa? P cos 60. Ke kiri ada siapa? Normal. Nah, gini. Terus udah. Sekarang yang sigma FY-nya. Sigma FY sama dengan 0. Ke atas sama dengan ke bawah. P sin 60 ditambahin F gesek statis sama dengan W. Karena ke atas sama dengan ke bawah. Dapat gimana dari sini? Jadi hitunglah. P sin 60 kan berarti P per 2 akar 3. F gesek itu adalah mu-nya dikalikan normal. 0,4 dikalikan normal. Sama dengan W-nya berapa? W-nya adalah 40. Sekarang dari normal ini dapat berapa? P cos 60 kan setengah. Berarti P per 2 sama dengan normal. Dari sini. Maka normal itu akan sama dengan setengah P. Ubah aja masukin ke sini. Jadi P per 2 akar 3 ditambahin. Ini kan 0,4 dikalikan setengah P sama dengan 40. Dari sininya ketemu kan P-nya. Kalau nggak ada jawabannya, ya bikin lagi aja jawaban baru. 0,4 bagi 2 kan berarti 0,2. 0,2 berarti 2 per 10. Alias 1 per 5. Nah. Dan dapatlah P-nya sekian. Begitu. Jadi yang penting tahu cara-cara gambar gayanya dulu. Saya hapus cepat-cepat karena kalian kan nanti mau ngerjain itu. Nih, kayak ini soalnya salah ya. Bukan nomor... soalnya salah. Bentar-bentar ding. Ada yang soalnya salah mana ya? Mana lagi yang... Misalnya yang... Nah, nomor 9. Balok A beratnya 100 Newton. Jadi gambar dulu. Kalau kalian mau agak mudah. Ini ada balok A. Sini ada balok B. Ditarik katanya F-nya. Balok A beratnya 100 Newton. Berarti kamu udah tahu di sini ada WA. 100 dong. Kemudian tali mendatar di C. Ini ada tali mendatar. Balok B beratnya 500 Newton. Berarti kan ke bawah juga ada WB. Gitu. Gambar dulu. Koefisien gesekan antara A dan B adalah 0,2. Berarti ada mu AB adalah 0,2. Jadi ini kayaknya baloknya nggak bergeser. Ada mu B dan lantai, BL 0,5. Maka besarnya gaya F untuk menggeser. Berarti kan kita harus cek dulu berapa gaya maksimalnya agar benda B hampir bergerak. Gitu. Jadi intinya masih diem. Benda A-nya, sorry. Iya, benda B-nya. A 100 Newton, B 5 Newton. Dari sini kamu harus gambar dulu. Pada saat B ditarik, ada apa aja di situ? Ada gaya gesek, kan? Gaya gesek dari AB. Ada gaya gesek dari B aja. Di A, dia ada gaya normal.
normal dari B ke A, ada gaya normal dari bawah, normal dari lantai ke sistemnya. Nah, buat nyari tahu gaya gesek yang atas, maka F gesek AB, berarti mu yang dipakai adalah mu yang AB, 0,2 dikalikan normalnya normal yang BA. Berapa? 100 Newton. Kenapa kok cuma 100 Newton? Karena permukaan B ditekan 100 sama si A. Jadi F gas itunya 20 Newton. F gesek yang bawah, FGB, itu 0,5 dikalikan normalnya. Normalnya berapa nih normal yang ke atas? 600. Kenapa Pak 600 nggak 500? Soalnya lantai ditekannya udah sama 500, ditekan lagi sama 100. Berarti 300 di sini. 30 kok 300. Iya bener. 0,5 kali 60 kali 600 300 ya. Ya. 300 Newton. 0,2 kali 10 20. Kali 100 20. Begitu. Akhirnya apa? Kalau mau narik B, F-nya harus sama dengan 300 ditambah 20. Sama dengan 320 Newton. Jadi kalau mau narik F-nya, mau narik biar gerak, itu harus ngelebihin gaya gesek kan. Gaya gesek yang ngelawan itu ada 320. Kalau kamu masih 320 aja, itu masih gerak. Makanya minimal untuk menggeser ya 320 naik dikit. 320,00000001 juga udah gerak. Ya jawabannya di batas minimal ini. Begitu.